Oke, gimana kalau gue bilang kesuksesan kalian di masa depan itu ternyata lebih ditentuin sama cara kalian ngomong dibanding seberapa jenius ide-ide kalian? Kedengeran gila kan? Tenang, ini bukan kata gue loh. Ini datang dari seorang legenda di MIT, Profesor Patrick Winston. Coba deh perhatiin urutannya. Kemampuan bicara, kemampuan nulis, baru kualitas ide. Mind blown banget kan? Artinya, ide paling brilian sekalipun bisa jadi sia-sia kalau cara kita menyampaikannya, ya berantakan. Soalnya gini, banyak banget orang mikir kalau jago ngomong itu bakat dari lahir. Sering kan kita dengar, dia mah emang dari sananya udah pinter ngomong. Kata Winston, itu tuh mitos besar. Jadi pembicara yang hebat itu bukan sihir, tapi resep, sebuah formula. Anggap aja ini cheat code buat ngehack kesuksesan hidup. Dan inilah dia cheat code-nya. Sukses itu kira-kira sama dengan K ditambah P ditambah T yang super kecil. K itu knowledge, alias seberapa dalam lo paham sama topiknya. P itu practice, seberapa sering lo latihan. Nah, T yang kecil itu talent alias bakat. Cuma seuprit. Jadi, kalau selama ini lo suka minder karena ngerasa nggak berbakat, udah buang jauh-jauh pikiran itu. Modal utama lo itu pengetahuan dan latihan, bukan bakat. Winston bahkan punya cerita lucu buat ngebuktiin ini. Dia, seorang profesor biasa, pernah main ski bareng Mary Lou Retton, seorang atlet senam peraih medali emas Olimpiade. Coba tebak, siapa yang lebih jago main ski? Jelas Winston dong. Loh kok bisa? Ya karena Winston punya K, knowledge, dan P, practice soal ski. Retton cuma modal T alias bakat atletis doang, tapi di dunia ski dia itu pemula. Ini bukti telak kalau latihan dan pengetahuan itu bisa ngalahin bakat mentah kapan aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit semua orang nih, ngerosting kesalahan-kesalahan fatal pas presentasi. Kita sebut aja ini dosa-dosa komunikasi yang sering banget kita lihat, atau jangan-jangan sering kita lakuin sendiri. Hayo ngaku. Dosa nomor satu dan yang paling nggak bisa dimaafin adalah ngebacain slide. Hello, penonton lo itu udah bisa baca, mungkin dari SD. Pas lo ngebacain slide kata per kata, otak mereka tuh jadi korslet, bingung. Mesti milih antara dengerin suara lo atau baca tulisan di layar. Hasilnya, nggak ada satupun yang nyangkut di kepala mereka. Kutipan ini bener-bener nonjok kan? Bayangin saking ramenya tulisan di slide, si presenter malah dianggap sebagai gangguan, kayak suara nyamuk di kuping. Ini pelajaran penting guys, kalau slide lo udah kayak novel, mendingan lo diam aja deh, biar audiens bisa fokus baca. Terus, gimana cara bikin slide yang benar? Nah, ini dia resep anti dosa dari Winston. Latar belakang yang rame dan norak, buang. Pakai font segede gaban, minimal 40 piti. Logo perusahaan yang menuhin layar, nggak penting, singkirin aja. Judul slide, sebutin aja pas ngomong, nggak usah ditulis. Dan yang paling ekstrim, hapus semua bullet points. Serius, bikin slide lo bersih, simple, dan cuma jadi bumbu penyedap, bukan makanan utamanya. Dosa selanjutnya, kita sebut aja tarian titik merah. Tahu kan, orang yang pakai laser pointer kayak lagi ngusir lalat? Titik merahnya loncat-loncat ke sana-sini bikin pusing 7 keliling. Komentar Winston soal ini nyelekit banget ya. Tapi masalah utamanya itu bukan cuma bikin pusing. Saat lo lagi asyik mainin laser, lo pasti munggungin penonton. Dan di detik itu juga, koneksi antara lo dan mereka langsung putus. Lo jadi kayak lagi ngobrol sama tembok, bukan sama manusia. Nah, setelah kita tahu apa aja yang haram dilakuin, sekarang saatnya kita bahas jurus-jurus pamungkasnya. Anggap aja ini senjata rahasia biar presentasi lo nggak cuma bagus, tapi jadi legendaris. Jurus pertama, cara memulai. Tips dari Winston ini benar-benar anti-mainstream. Nomor 1, jangan mulai dengan ngelawak. Kenapa? Karena di awal-awal audiens tuh belum panas. Lelucon lo kemungkinan besar bakal garing dan yang kedengeran cuma suara jangkrik. Nomor 2, ganti lelucon itu dengan janji pemberdayaan. Kasih tahu audiens di akhir presentasi ini mereka bakal bisa apa. Contohnya, setelah 30 menit ke depan kalian akan tahu cara. Ini langsung bikin mereka ngerasa bakal dapat sesuatu yang berharga. Coba bayangin, dalam situasi genting kayak lagi pitching ide atau wawancara kerja, lo pikir punya waktu berapa lama buat bikin orang terkesan? Sejam? Setengah jam? Salah, jawabannya cuma 5 menit. Ya, di 5 menit pertama itulah nasib lo diputuskan. Apakah lo dianggap kompeten atau cuma omong kosong? Jadi, gimana cara menaklukkan 5 menit krusial itu? Gampang. Pertama,
Angkat sebuah masalah yang relevan dan penting buat mereka. Kedua, kasih lihat solusi unik dari lo. Ketiga, kasih gambaran langkah-langkah buat nyampe ke solusi itu. Dan yang paling penting, tunjukin kalau lo udah mulai ngerjain. Ini langsung ngasih sinyal kuat. Gue nggak cuma ngomong doang, gue udah jalan. Percaya atau enggak, kata Winston, alat bantu terbaik itu bukan proyektor 4K atau animasi canggih, tapi papan tulis dan properti fisik. Loh, kok kuno banget? Karena saat lo nulis di papan tulis, otak audiens secara nggak sadar ikut merasakan gerakan tangan lo. Ini namanya empathetic mirroring. Koneksinya jadi lebih dalam, lebih manusiawi. Keren kan? Dan sekarang, kita sampai di bagian paling mengejutkan dari semua ini. Jurus rahasia terakhir yang bakal mengubah cara lo menutup presentasi selamanya. Siap-siap, ini adalah plot twist yang sesungguhnya. Oke, gue mau tanya sama kalian semua. Coba tebak, apa kalimat penutup terburuk, paling klise, dan paling lemah yang bisa diucapin di akhir sebuah presentasi? Coba pikirin baik-baik. Jawabannya adalah terima kasih. Kaget kan? Ya, dua kata yang selama ini kita anggap paling sopan dan wajib ini, menurut Winston, justru adalah cara terlemah untuk mengakhiri sebuah presentasi. Kenapa terima kasih itu lemah? Karena secara nggak sadar, lo seolah-olah bilang, makasih ya udah mau sabar dengerin omongan saya yang mungkin ngebosenin. Ini ngebuang momen emas terakhir lo. Terus gantinya apa dong? Tutup dengan sebuah pernyataan akhir yang kuat dan menginspirasi, kayak politisi lagi kampanye. Atau beri salut ke audiens, hargai kesempatan yang udah dikasih. Atau kalau lo emang pede, tutup dengan satu lelucon pamungkas yang relevan dan pecah. Itu jauh lebih berkesan. Oh iya, dan slide terakhir loh. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah slide kosong dengan tulisan ada pertanyaan atau terima kasih. Itu pemborosan layar yang parah. Ganti judulnya jadi kontribusi saya. Isinya, poin-poin pencapaian lo yang ngejawab janji di awal tadi. Dan biarin slide ini tetap tayang selama sesi tanya-jawab. Biar semua orang terus ingat betapa kerennya kontribusi lo. Pada akhirnya, semua ini bisa dirangkum dengan kutipan indah dari Winston. Ide-ide itu seperti anak-anakmu. Kamu nggak mau kan mereka pergi ke dunia luar pakai baju compang-camping? Jadi mempresentasikan ide dengan baik itu bukan soal pamer, tapi soal memberi ide berhargamu pakaian terbaik agar bisa diterima oleh dunia. Nah, sekarang giliran kalian. Apa dosa presentasi paling parah yang pernah kalian lihat seumur hidup? Pasti punya kan cerita-cerita horornya? Coba deh spill cerita kalian di kolom komentar. Ayo kita gibah berjamaah. Suka sama bedah materi kali ini? Kalau gitu, yuk gabung sama komunitas channel belajar. Jangan lupa pencet tombol like, share ke teman-temanmu, komen di bawah, dan yang paling penting, subscribe biar nggak ketinggalan materi keren lainnya. Semua sumber, termasuk tautan ke kuliah lengkap Profesor Winston, udah gue cantumin di deskripsi. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.